Oke, semuanya. Selamat pagi. Saya Zulfi Maludin dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Hari ini saya sedang berada di SMK Bina Warga Lemah Abang. Kebetulan sekarang mau ngobrol nih sama Ibu Nida, guru bimbingan konseling di SMK ini. Ibu, saya bawa sandwich nih. Tadi kebetulan pas lewat ada anak nawarin, katanya dari anak BDP ya. Katanya, "Kak mau beli nggak?" Wah, apa nih? Katanya sandwich bercanda katanya. Ya, katanya ini kreatif banget, Bu. Ya, berarti anak SMK ini kreatif, bisa bikin produk sendiri, mudah-mudahan nanti bisa besar. Ini saya kasih ke Ibu satu. Nanti kita cobain abis ngobrol-ngobrol. Karena kan memang SMK sendiri itu dituntut untuk berwirausaha dan bekerja gitu. Jadi untuk melanjutkan boleh saja, tapi lebih banyak anaknya berminat untuk bekerja dan wirausaha gitu. Sedangkan ini jurusannya dari bisnis daring dan pemasaran. Ada bisnisnya kan. Ya, otomatis mereka harus menciptakan kreativitas untuk berdagang gitu, atau menawarkan jasa juga bisa gitu. Jadi ini kebetulan hari ini tuh berarti ada praktek dari mapel kewirausahaan. Jadi setiap anak itu dituntut untuk memiliki produknya sendiri. Tuh, yang harapannya dari sini bisa dikembangkan nanti ketika mereka sudah lulus. Fun fact juga, Bu, waktu kita kesini waktu hari Selasa gitu, kita kebetulan ketemu sama Bapak Yudo gitu, kepala guru bimbingan konseling di sini, Bu, ya. Kita diajak keliling sekolah, kita ditunjukin teknik jaringan, lab bahasa, segala macam. Kita juga disambut dengan hangat, ya, sampai disuruh milih, "Sok mau di mana tempatnya buat podcast nanti Bapak dukung." Itu sangat berarti sekali buat kami. Dan kebetulan juga teman-teman bisa lihat di sini ada banner podcast Biwala. Ya, kebetulan sekali di SMK Bina Warga ini ternyata ada semacam eskul itu mungkin ya, atau komunitas podcast ya. Lebih ke kayak komunitas Komunitas gitu. ya. Jadi ini baru dibentuk itu berarti bulan kemarin ya, dari anak media school dan guru teknik komputer jaringan. Jadi kayak berinisiatif gimana nih kalau kita bikin podcast untuk kayak memasarkan atau produk dari SMK Bina Warga Lemah Abang gitu dalam bentuk YouTube, digital, Instagram gitu. Nah, kebetulan banget, Bu. Kebetulan tugas kita itu bikin podcast. Makanya kemarin saya tanya, oh ternyata ada podcast juga nih Biwala. Kebetulan akhirnya kita nanti kolaborasi saja gitu. Iya, gitu. Baru sih sebenarnya baru banget gitu, baru bikin kemarin cuman belum diedit aja. Kebetulan saya presenternya dalam podcast ini gitu. Nanti teman-teman bisa cek di media sosialnya, oke? Oke, Ibu, pagi ini kita ngobrol untuk membahas tema utamanya itu tentang fobia sekolah, Bu. Mungkin orang-orang jarang dengar tuh fobia sekolah. Orang-orang tuh lebih sering dengar fobia tuh ke binatang, ke ketinggian biasanya atau hal-hal seperti itu. Tapi fobia sekolah itu jarang dibahas dan itu ada, Bu. Dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ibu boleh kasih tahu kita nggak definisi fobia sekolah itu seperti apa ya? Oke. Emang sih orang-orang awam gitu tidak mengetahui bahwa fobia sekolah itu ada. Orang-orang gak bisa ngelihat, kurang memahami bahwa fobia itu banyak jenisnya, termasuk fobia sekolah itu sendiri gitu. Orang-orang mungkin cuma ngeliat kayak dia nggak mau masuk sekolah, oh ya biasa gitu, bolos, anak-anak nakal gitu. Padahal dari situ ada penyebabnya, yaitu fobia sekolah. Nah, fobia sekolah itu sendiri kan, fobia itu dari kata phobos, dari bahasa Yunani yang artinya ketakutan. Dan ketakutan itu merujuk pada satu objek tertentu, yaitu sekolah, yang dinamakan fobia sekolah. Jadi fobia sekolah ini adalah seseorang yang tidak ingin berada di lingkungan sekolah, tidak ingin masuk sekolah, dan enggan untuk berada di lingkungan sekolah. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan sekolah dia tidak mau gitu. Oke. Kita juga sebenarnya baru dengar waktu kemarin belajar mata kuliah ini tuh, Bu, fobia sekolah. Wah, kayaknya ada ya gitu sebenarnya. Nah, Ibu bisa dijelaskan nggak tentang aspek-aspek fobia sekolah itu sendiri? Aspek fobia sekolah itu sendiri adalah ketidakhadiran siswa
di sekolahan gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan dia mempunyai fobia sekolah, salah satu aspek yang paling penting adalah dia tidak hadir di sekolah. Gitu. Banyak alfa, banyak bolos, ataupun dia bisa jadi dia berhenti sekolah gitu, putus sekolah. Oke. Itu pasti ada dampaknya Bu ya ke siswa ya ketika anak-anak tersebut terjangkit yang namanya fobia sekolah. Kira-kira dampaknya apa saja Bu? Kayak dampak emosional, mungkin dia jadi tidak bisa mengendalikan emosinya karena kan emosional berkaitan dengan sosial. Dia itu tidak bisa bersosialisasi di sekolah kan, otomatis dia itu nggak ngobrol sama teman-teman, jadi otomatis sosialisasi dia berkurang, terus untuk mencurahkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan itu berkurang. Kan namanya manusia itu butuh untuk membuang emosi negatifnya dengan cara bisa untuk curhat gitu ke teman. Nah dia tidak punya teman nih, tidak bisa bersosialisasi dengan baik ya, otomatis berpengaruh ke emosi. Itu termasuk ke psikososialnya juga masuk gitu. Terus dampak dari fisiknya. Kalau udah masuk ke fisik berarti itu udah lumayan parah ya gitu. Dia bisa mual, terus sakit kepala ataupun demam, bahkan bisa muntah-muntah juga. Tadi dampaknya Bu ya. Pasti dari dampak itu, sebelum dampak ada yang namanya faktor penyebab Bu ya. Kira-kira faktor penyebab anak tersebut terjangkit fobia sekolah tuh apa aja Bu ya? Faktornya itu bisa dari pribadi, internal maupun eksternal. Eksternal bisa dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Kalau dari diri pribadi berarti dia ada unfinished business, sesuatu yang belum dia selesaikan dengan dirinya sendiri di masa lalu. Jadi terbawa hingga sekarang ini. Kalau dari faktor eksternal ada dari keluarga. Salah satunya keluarga itu berarti orang tuanya kurang mendukung anaknya ini untuk dalam nilai akademis. Contohnya mungkin dia broken home, jadi dia tidak ada dukungan dari kedua orang tuanya, jadi kan orang tuanya pisah, otomatis dia tidak ada dukungan untuk ya kayak nganterin sekolah, sekedar nganterin sekolah, ataupun ngasih uang jajan, ataupun bertanya, nak gimana sekolahnya hari ini. Jadi itu bisa jadi menyebabkan dia fobia sekolah, tidak ingin sekolah lagi. Terus maupun orang tua yang ambis, terlalu ambis, jadi terlalu tidak care, tidak peduli dengan anak, tidak boleh. Terlalu ambis juga nggak bisa, nggak boleh nih, nggak baik untuk anak. Karena ketika anak dituntut terus menerus, dia akan merasa burn out kepalanya. Tertekan. Iya, tertekan. Jadi kayak beban yang dia pundak itu terlalu banyak gitu. Sedangkan usianya masih remaja. Jadi dia tidak kuat memikul beban itu, hingga akhirnya dia ya udahlah, nggak usah sekolah, sekalian ngapain, orang tua saya pengen kayak gini, sedangkan saya nggak bisa, potensi saya bukan di situ gitu. Sedangkan orang tua menuntut dia harus ranking 1, harus 100, harus superior, padahal kan tidak ada manusia yang sempurna gitu. Dan kadang juga Bu ya dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, itu juga pasti berdampak sekali ke anak. Iya. Kayak ikan lihat tuh anak tetangga udah bisa dapat juara nasional, udah bisa matematikanya pinter, kamu kapan? Lah kok saya kapan? Padahal orang tua dia sendiri tidak tahu potensi dan bakat dia itu dari mana. Barangkali di seni, ataupun sains bisa jadi, ataupun di jurnalistik juga bisa gitu kan. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Jadi yang perlu dan harus orang tua gali adalah potensi anak. Iya, jadi orang tua tuh tidak perlu kayak ngelihat orang lain gitu, ngelihat anak tetangga itu nggak perlu gitu. Orang lain kadang juga ngelihat diri sendiri Bu. Misalkan orang tuanya tersebut tuh polisi, nuntut anaknya harus jadi polisi. Dianya dokter, nuntut anaknya harus jadi dokter. Kadang seperti itu. Padahal maksudnya perjalanan orang tua tuh nggak harus selalu sama dengan anaknya gitu. Selagi itu baik dan itu bakat anaknya, harus didukung gitu Bu ya. Oke, keluarga. Pasti ada Bu ya, mungkin dampak dari sekolahnya itu sendiri, faktornya. Iya. Penyebab. Ada pasti. Mungkin faktornya bisa jadi gitu, ketika anak bersekolah dia pernah dibully oleh teman-temannya. Jadi korban bullying oleh teman-temannya.
pernah juga jadi mungkin pernah jadi korban pelecehan oleh guru dan teman-temannya, dikucilkan, lalu tidak ditemani, tidak seperti itu, tapi dia kan kalau masih remaja, apalagi perempuan itu mempunyai golongan masing-masing di kelas itu. Circle. Iya, circle. Circle. Pasti perempuan itu bersirkel-sirkel. Nah, bisa jadi dia itu tidak masuk circle manapun gitu. Jadi tidak ditemani. Jadi kayak circle ini ngelihat dia kayak ih nggak punya teman, udah gak usah ditemenin gitu. Seharusnya anak-anak itu ketika ngelihat ada satu anak yang pendiam, ada satu anak nih yang hidup sendiri, ya nggak pernah bersosialisasi, ya diajak kamu kenapa, ditanyain gitu. Jangan malah dijauhin juga gitu. Kadang salah anak-anak ada di situ gitu. Bahkan dalam sampai tahap pembulian sampai tahap pembulian verbal dan verbal, sehingga mungkin anak itu mengalami traumatis saat dia ke sekolah. Iya, ketika dia trauma di rumah sekolah ya terus dia nggak mau ke sekolah lagi nih karena dia tahu kalau penyebab trauma dia di sekolah, nggak bisa mungkiri. Dan mungkin ini yang faktor penyebab paling besar ya di sekolah itu sendiri ya. Pokoknya faktor eksternal itu sangat berperan penting gitu. Lingkungan terdekat adalah yang paling sering menyebabkan trauma. Berarti ada 3 teman-teman, dari diri sendiri, orang tua, keluarga, dan lingkungan sekolah. Kita bisa tahu nggak Bu? Karena kan dari anak-anak yang terjangkit di sekolah ini mungkin ada beberapa yang enggan untuk cerita. Tapi kita mungkin bisa lihat gejala-gejala ya. Kira-kira seperti apa gejala-gejala anak-anak yang terkena di sekolah itu? Jadi kalau misalkan gejala di rumah ya, gejala sebelum dia berangkat sekolah itu berarti jam sekolah jam 7, jam 6 itu sebelum berangkat sekolah itu dia bisa merasakan mual, pusing, entah itu tiba-tiba aku pusing, izin lah yang mau sekolah sakit. Tapi setelah lewat dari jam itu, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 hilang tuh gejala itu. Biasa lagi, seperti biasa gitu kan, sehat-sehat aja nih anak ternyata gitu. Terus dari sekolah sendiri dia tidak ingin berangkat sekolah, udah sekolah, udah berangkat nih, berangkat. Ternyata tidak ada di sekolah gitu. Orang tuanya tahu berangkat tapi anak itu tidak ada di sekolah. Jadi bolos dengan dalih ingin berangkat sekolah. Padahal dia itu punya fobia terhadap sekolah. Iya, gitu kan. Misalnya lingkungannya yang kurang peka. Dan bahkan mungkin lebih parah lagi menganggap kalau dia itu wah dia sering bolos nih. Iya. Menjudge bahwa anaknya nakal gitu. Kira-kira Bu, dengan permasalahan yang kita bahas tentang fobia sekolah itu, ada nggak solusi yang ditawarkan dari sekolah terutama? Solusi atau misalkan dari faktor internal gitu, unfinished business. Itu perlu dilakukan namanya counseling, utamanya ke psikolog ya. Karena kalau misalkan gejalanya udah sampai mual, itu kan udah masuk ke gejala fisik. Itu udah masuknya ke psikolog, karena kalau konselor itu nggak bisa kalau tingkatan depresi atau gejala kejiwaan itu udah sedang menengah itu nggak bisa. Kalau konselor itu masih ringan. Itu harus ke psikolog, itu terkait unfinished business sendiri. Terus dari orang tua mungkin harus lebih diperhatikan ya anaknya. Harus sering-sering diajak di talk. Sekarang di talk. Curhat gimana nih sekarang di sekolah, apa kesusahannya di sekolah, kamu pengennya gimana sih di sekolah, potensi kamu apa gitu. Ditanya, jadilah teman untuk anakmu sendiri gitu, jangan jadi orang tua yang menggurui. Orang tua yang asing juga. Aku merasa canggung justru sama orang tua gitu. Terus dari solusi keluarga itu orang tua itu harus lebih sering di-talk sama anak, gitu. Harus lebih sering mendengarkan anaknya gitu. Tahu apa yang anak inginkan. Iya, dia potensinya apa sih ditanya. Nah, tadi di sekolah ngapain aja? Terus kamu butuhnya apa? Inginnya kemana sih setelah lulus sekolah gitu kan, bisa ditanya gitu. Jadi orang tua itu harus jadi teman untuk anaknya sendiri, bukan menjadi orang yang berkuasa atas anaknya gitu. Jadi yang pengen anaknya gini harus diturutin. Padahal ya dia melahirkan anak kan bukan untuk jadi robotnya dia. Kan saya punya pemikiran begini Bu, kan ada
bahasa guru pertama anak itu kan seorang ibunya keluarganya. Iya. Ini unik nih. Aku juga pengen bilang, faktor pertama itu pasti harusnya keluarga itu sendiri. Harusnya keluarga sendiri yang lebih tahu dulu ketika anak tersebut punya masalah apa gitu. Dan tapi terbalik di kejadian nyatanya, kadang orang tua tuh nggak tahu masalah anak itu seperti apa, dan bahkan orang tua tersebut justru yang melahirkan masalah tersebut. Iya. Kan kalau konseling itu adalah seni mendengarkan. Iya, betul. Maksudnya adalah seni mendengarkan. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa mendengar, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Betul sekali. Jadi ya kita itu jangan hanya banyak berbicara, tapi kita pakai dua telinga. Iya. Salah satu mulut. Otomatis kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Gitu. Jadi ya orang tua, teman, kerabat, ataupun orang di sekeliling kita ya kita coba dengarkan, apa sih kalau masa kamu gitu. Barangkali ada orang yang tiba-tiba dia murung gitu ya kata istrinya, kita tanya kenapa nih hari ini kok murung gitu tuh. Ya, kita dengarkan aja ceritanya, sebenarnya dia lebih butuh didengarkan dibandingkan dikasih solusi. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, sekarang coba dari peran guru dengan posisi sekolah itu sendiri, bagaimana solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini? Dari peran guru-guru penting ya, utamanya di sekolah, karena kan hobi sekolah. Kita harus bisa mengenali gejalanya dulu, bisa mengenali gejala, terus kalau dari gejala itu udah tahu, oke kita tindak lanjuti. Kita tanyakan faktor penyebabnya apa nih, kenapa kamu bisa seperti ini? Digali masalahnya. Iya, digali. Gitu. Tapi nggak semua anak langsung terbuka dong. Iya, betul. Ada yang tertutup, gitu kan ya, ada yang malu. Nah itu teknik konseling di situ harus dipakai. Iya, harus dipakai dari attending, terus penyampaian yang baik, konfrontasi, semuanya harus dipakai. Gitu. Ketika menjadi konselor di sekolah, setelah diketahui faktor penyebabnya, kita tentukan teknik konseling yang cocok untuk hobi sekolah apa. Kalau dari saya sendiri, teknik yang cocok itu ada teknik konseling realitas dan CBT, konseling behavior therapy. Kalau konseling realitas itu, jadi konseling realitas itu lebih menekankan masa kini dan masa depan. Jadi tidak memperdulikan masa lalu, itu kekurangannya. Tadi oke aja ya. Oke. Yang ini Ayo. Kayak sudah ketemu. apa tadi? Mana? Cek ada. Ada. Oke, solusi teknik konselingnya itu dari saya sendiri ada teknik konseling realitas dan CBT. Kalau konseling realitas itu lebih menekankan masa kini dan masa depan. Jadi apa yang kita perbuat masa sekarang itu akan berdampak pada masa depan. Jadi kita sadarkan diri dia bahwa perbuatan kamu yang seperti ini akan berdampak di masa depan. Ketika kamu nggak sekolah, ketika kamu bolos dari sekolah, otomatis kamu nggak naik kelas. Kenapa banyak? Lalu gimana nih yang terjadi sama masa depan kamu kalau kamu tidak mendapatkan ijazah dari SMA, SMP gitu? Kita suruh dia berpikir masa depan dia akan seperti apa gitu. Jadi lebih menekan realitas yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Gimana nih dia ke depannya? Jadi disuruh mikir kayak, oh kalau misalkan saya nggak sekolah, kalau misalkan saya bolos terus, nanti saya nggak dapat ijazah terus, gimana dong saya kerjanya? Kita mengajak dia berpikir realistis ke depannya. Lalu CBT, sebetulnya konseling behavior therapy itu lebih menekankan bahwa pikiran kita itu berdampak untuk diri sendiri. Jadi pikiran dia yang kayak, aduh saya trauma, aduh saya mau ke sekolah, aduh saya nggak punya teman di sekolah yang menyebabkan di sekolah itu terjadi, dan dirinya sendiri, pikiran-pikiran negatif dia sendiri sehingga bisa terjadi. Nah dari CBT itu kita menekankan bahwa pikiran kamu ini yang mungkin kamu trauma sendiri. Jadi kita mengajak dia untuk bisa meluruskan pikiran sendiri.
Banyak sekali teman-teman yang bisa kita dapatkan ya dari pembicaraan kita tadi. Ibu ini nanti akan diupload ke media sosial dan barangkali ada yang terjadi fobia dan melihat video ini. Terakhir, untuk sesi terakhir, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Entah quotes, entah apa gitu. Coach boleh. Ibu sih lebih menekankan know your feelings to know yourself. Jadi kamu harus tahu nih perasaan kamu sendiri gimana untuk mengetahui diri kamu sendiri. Ketika kita udah tahu perasaan kita, sedih, senang, jijik, marah, semuanya, otomatis kita tahu diri kita sendiri yang kita rasakan. Dan ketika kamu merasakan gejala kayak gak mau sekolah lagi, itu lebih baik ceritakan kepada orang yang kamu percaya. Ada orang yang kamu percaya ya, tidak harus orang tua. Teman boleh, guru sendiri boleh, semuanya boleh, yang penting orang yang paling kamu percaya. Oke, terima kasih Ibu Linda atas waktunya yang luar biasa ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil teman-teman dari podcast ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi Ibu, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan segalanya. Teman-teman, sekian dari kita dan mungkin akan berjumpa lagi di sesi yang lain ya. Jangan lupa nanti like dan subscribe, terutama teman-teman bisa nanti lihat di podcast Jiwala ya, podcast Minawar gitu ya, Lemah Abang. Sekian dari kami, sampai jumpa.